Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mungkin pemahaman CR tentang kemampuan domain ini tidak cukup kuat, tetapi kemampuannya sudah sangat kuat. Di kuil assassin, sudah tidak ada pusat kekuatan besar yang bisa memahami kemampuan domain selama lebih dari 1000 tahun. Bukan karena Sue Zisheng takut akan kemampuan domain CR, tetapi bahwa penggunaannya atas kemampuan domainnya, itu sudah menaklukkannya dengan saksama. Menjadi pemimpin yang lebih tua dari kuil assassin, dia datang ke pilihannya sendiri. Melihat bunga teratai yang mekar hingga akhirnya menghilang di tangannya, bahkan CR terlihat sangat rileks. Seperti yang dia katakan, dia masih belum memiliki kendali penuh atas kemampuan domain ini, dan bahkan belum mencoba kekuatannya yang sebenarnya, itu paling banyak menggunakannya untuk mengintimidasi Sue Zisheng dan tidak lebih. Melihat CR menarik domainnya sendiri, Sue Zisheng mengambil belatinya sebelum menyilangkan tangannya, dan membungkuk di depannya. Ini adalah penghormatan resmi di kuil assassin. Tidak ada orang lain selain kepala kuil Seng Yue yang harus memiliki kualifikasi untuk diberi hormat seperti itu olehnya, tetapi masih tidak perlu untuk membungkuk. Saat ini, Sue Zisheng benar-benar bisa dikatakan telah melewati batas kebiasaan etiketnya sendiri, dan memperjelas sikapnya saat ini. Seng Yue tidak pernah semeriah ini selama bertahun-tahun, terutama sejak penurunan tajam populasi aliansi kuil setelah dimulainya Perang Suci. Secara kebetulan, tidak ada kerusakan yang terjadi di belakang, yang memungkinkan aliansi untuk memulihkan kekuatannya hanya dalam 4 tahun. Tetapi bahkan jika ekonomi dan kekuatan mereka diisi kembali, populasi mereka masih sangat terpengaruh, sehingga aliansi kuil saat ini harus mendorong kelahiran, serta membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Perang Suci, kota terbesar dari aliansi kuil, memiliki hotel-hotelnya yang penuh sesak sejak lama, alasannya adalah pertemuan besar kuil yang berlangsung selama 10 tahun sekali. Meskipun hanya sejumlah kecil yang benar-benar dapat menonton stadion besar aliansi, banyak orang yang bersedia untuk pergi ke kota suci pada saat ini karena suasananya yang bersemangat. Beberapa manula bahkan akan membawa anak-anak mereka ke kota suci untuk mencoba mencari peluang, untuk menemukan puskekutan besar bagi anak-anak mereka untuk diakui sebagai tuan. Era gelap sudah berjalan dari 6000 tahun yang lalu. 2 tahun Perang Suci akhirnya berakhir dengan mundurnya pihak iblis, dan itu telah memberi banyak orang wawasan luas untuk melihat fajar yang datang di era gelap ini. Hampir semua manusia berharap untuk melihat hari di mana pasukan manusia akan menjadi orang-orang yang memimpin perlawanan untuk melawan iblis. Pertemuan besar kuil sangat berbeda dari pemilihan pemburu iblis dalam tingkat kepentingannya, dan orang-orang yang bergegas membeli tiket untuk tujuan menyaksikan bentrokan antara kelompok-kelompok besar Six Great Temples, itu menegaskan keyakinan masyarakat di aliansi. Hampir setiap pertemuan besar kuil membuat gelombang emosi yang hebat di seluruh aliansi, dan secara drastis meningkatkan jumlah rekrutan mereka di periode berikutnya. Di kota suci, bangunan paling simbolis yang memiliki pengumuman kuning cerah, itu mencatat secara rinci waktu kontes serta aturan untuk pertemuan besar kuil ini. Setiap pertemuan besar kuil akan melibatkan pengumuman seperti itu, dan amandemen peraturan akan segera dipublikasikan. Itu benar, seorang anak muda berjubah putih berdiri di depan sebuah hotel berlantai 5, dan memandangnya dengan penuh perhatian. Pada awal 1 bulan yang lalu, ketika pengumuman itu pertama kali dirilis, banyak orang awam sudah terbiasa dengan pengumuman mereka, itulah sebabnya saat ini, ia hanya berdiri sendiri di depan pengumuman ini. Jubah putih menutupi dia sepenuhnya, dan itu mengeluarkan udara yang menarik dan tinggi. Bahkan di balik jubah ini, sosok pemuda yang sangat tinggi ini bisa terlihat, karena ia benar-benar hampir mencapai 2 meter, dengan bahu yang sangat lebar meskipun tubuhnya tidak terlalu kuat. Tubuhnya yang sempurna memancarkan nuansa mistis saat ia berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia memiliki watak yang tampaknya biasa, namun luar biasa lembutnya. Sebagian besar pandangan orang yang melintas akan tertarik pada pemuda yang tenang ini, dan menyebabkan mereka merasa damai dan sangat santai hanya dengan melihatnya. Pada pengumuman yang sudah jelas dicatat waktu dan aturan untuk pertemuan besar kuil ini. Besok akan menjadi hari dimulainya pertemuan besar kuil.
Ketika saatnya tiba, para petinggi dari 6 kuil besar semua akan berkumpul ke Stadion Besar Aliansi, dan masing-masing kuil mengirim tim yang terdiri dari 36 orang untuk berpartisipasi, yang terdiri dari total 216 kontestan dari 6 kuil yang hebat. The Great Templates Gathering itu ditentukan, yang pertama-tama dengan menggambar surat suara. Dalam 3 hari pertama, pertandingan 1 lawan 1 akan berlangsung. Kompetisi ini menggunakan sistem KO dalam 3 hari. Setiap pertarungan knockout akan berlanjut setelah yang sebelumnya berakhir, tanpa waktu yang dialokasikan untuk istirahat. Orang-orang dari kuil Priest tidak akan dimasukkan dalam pertempuran KO secara individu, mereka akan dievaluasi dengan metode lain dalam tahap individu ini, contohnya seperti mengukur energi spiritual. Secara umum, poin kuil Priest akan berada di sekitar peringkat tengah pada akhir tahap ini. Dalam tahap ini, 1 poin akan diberikan kepada setiap satu dari 5 kandidat kuil lainnya untuk meraih kemenangan, dan 2 poin untuk 2 kemenangan, dengan jumlah poin 2 kali lipat untuk setiap kemenangan individu tambahan. Klausa restriktif besar mengatur tahap individu ini. Pertama, tidak ada peralatan atau pil yang diizinkan, dan hanya penggunaan kekuatan individu yang diizinkan. Kedua, tidak ada situasi melukai lawan, dan jika itu terjadi, maka akan dihukum dengan cara mengeliminasinya. Pertemuan besar kuil ini bukan perjuangan hidup dan mati, dan kedua aturan ini terlihat sederhana, tetapi sangat membatasi. Bayangkan saja, ketika semua kontestan setidaknya akan menjadi kekuatan dari tingkat ke-8, apa tingkat kontrol yang diperlukan untuk benar-benar menghindari melukai lawan. Kompetisi individu akan berakhir dalam 3 hari, yang diikuti dengan menyortir poin untuk menyimpulkan tahap utama dari pertemuan besar kuil. Alasan mengapa ini melibatkan begitu banyak kontestan adalah, untuk menilai kekuatan setiap kuil secara keseluruhan, karena kekuatan satu orang tidak cukup untuk membela seluruh tempelnya. Setelah pertempuran individu, akan dimulai kontes untuk energi spiritual tertinggi. 6 kuil besar semuanya akan mengirim 3 kandidat berusia di bawah 100 tahun untuk menjalani penilaian energi spiritual. Setiap tahun di bawah 100 tahun, itu akan memberi skor tambahan 1000 poin. Penambahan energi spiritual ketiga kandidat ini akan membuat peringkat mereka, dan tempat pertama kuil akan diberikan 200 poin, yang kedua akan menerima 150, tempat ketiga 120, tempat keempat 90, tempat kelima 60, tetapi tidak ada untuk yang terakhir. Setelah akhir kompetisi energi spiritual mengikuti kompetisi domain, dengan masing-masing dari 6 kuil besar mengirim 3 kontestan. Kemudian konfrontasi domain dengan 18 domain, itu akan memegang kekuatan besar yang berjuang bersama. Pihak manapun yang tidak dapat mempertahankan domainnya lagi akan dikecualikan, sampai hanya 3 kontestan dari 1 kuil yang tersisa. Yang ini benar-benar penting, karena tempat pertama akan diberikan 500 total poin, dengan setiap pertandingan berikutnya akan mendapat 100 lebih sedikit, dan yang terakhir tidak mendapat hadiah. Kompetisi tim semacam ini tidak menekankan pada kekuatan domain, tetapi sebaiknya melibatkan 3 domain komplementer. Itu karena pemenang tidak akan selalu menjadi pihak dengan kelompok terbesar, tetapi sisi koordinasi terbaik. Dalam pertemuan sebelumnya, kuil kesatria telah berhasil menang dengan kombinasi domain kesatria ilahi dari pertahanan dan perencanaan ilahi kuil kesatria milik Yang Haohan, kesatria kontrol dan kendala milik Long Tianying, dan kesatria ilahi adjudikasi dan pengadilan panjang milik Xing Yu, mencapai kemenangan di tahap paling penting ini, dengan demikian secara mendasar menetapkan kuil kesatria sebagai nomor 1. Uji coba terakhir The Great Gathering Kuil akan menjadi pertempuran tim yang paling signifikan. Setiap tempel akan mengirim 10 kontestan untuk menjalani turnamen round robin, dengan masing-masing kemenangan memberikan 100 poin. Di antara tim, kuil Priest tidak akan berpartisipasi, dan akan memberi mereka total 300 poin secara langsung. Keempat tahap akan menjadi konfrontasi antara puncak atasan kuil aliansi. Secara umum, yang paling sedikit tampil di Great Gathering Kuil adalah kuil Priest, tetapi kepentingannya masih tidak perlu dibuktikan lagi, karena bagaimanapun juga, seorang Priest jelas tidak pantas sebagai penguasa untuk aliansi kuil. Selain mereka, yang lain akan sangat mementingkan kontes peringkat ini. Peringkat terakhir dari Great Gathering Kuil sebelumnya memiliki kuil kesatria di tempat pertama, diikuti oleh kuil mage, kuil spiritual, kuil assassin, kuil Priest, dan kuil pejuang.
Kuil Pries yang telah diberi perlakuan dengan istimewa, akhirnya melampaui kuil pejuang dan mendapatkan peringkat kelima. Kuil pejukin akan sering di peringkat di antara yang terakhir. Pengumuman ini sama sekali tidak berkorelasi dengan penyesuaian aliansi, tetapi orang-orang dengan pemahaman yang lebih dalam, semuanya tahu bahwa peringkat akhir akan menentukan perubahan penting dalam aliansi tahun ini. Jadi kontes untuk tempat pertama pasti akan lebih intens dari tahun-tahun sebelumnya. Pemuda berpakaian putih itu sudah berdiri di sana selama setengah jam, dan tampak seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun dari awal. Apa yang terlihat begitu bagus dalam pengumuman belaka? Ucap seseorang. Sebuah suara yang berbeda tiba-tiba terdengar di belakangnya, suara itu datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun hijau. Gadis ini sangat cantik, Hani berusia 20-an, tetapi memberikan kesan menyendiri, dan kesan bangga telah membuatnya tidak bisa didekati. Gaun hijaunya terlihat sangat sederhana, dan tidak mengeluarkan fluktuasi unsur apapun. Ketika dia muncul di belakang pria muda yang berpakaian putih, cahaya hijau samar yang tak terlukiskan muncul darinya, dan mendorong anak muda berpakaian putih ini ke depan. Penyihir wanita ini adalah Tan Wan, satu-satunya murid kepala kuil mage Li Zhengzi. Selama 4 tahun ini, dia terus berlatih dengan pahit, dan sepenuhnya diarahkan oleh tuannya, dan menjadikannya salah satu target sumber daya kuil mage, dan menyebabkan kultivasinya telah membuat kemajuan besar. Xuan Yuanyan yang sebelumnya berdiri di sampingnya, sekarang telah jauh tertinggal. Kultivasinya telah menembus tingkat ke-8, dan dia telah mempelajari beberapa mantra elemen angin asli yang tangguh dari Li Zhengzi, yang merupakan salah satu perwakilan kuil mage untuk pertemuan besar kuil ini. Mengingat usianya, itu benar-benar suatu kehormatan besar baginya. Tan Wan sudah berada di kota suci untuk beberapa waktu. Demi memberikan kontribusi selama pertemuan besar kuil ini, dia baru-baru ini melakukan semua upaya. Kompetisi berada di ambang mulai pada hari berikutnya, Li Zhengzi mendesaknya untuk berjalan-jalan dan menenangkan pikirannya. Inilah sebabnya dia keluar dari markas umum aliansi. Tepat sebelumnya, dia tidak sengaja melihat pria muda berpakaian putih ini berdiri di depan kertas pengumuman. Dengan indera tajamnya terhadap fluktuasi sihir, dia segera melihat sisi luar biasa pria ini. Dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Berdiri di sini, dia tampak seperti manusia, tetapi dalam pengertiannya, pria ini seperti kumpulan cahaya yang sangat lembut, yang tampaknya tidak mengeluarkan perasaan substansi. Cahaya lembut itu memancarkan perasaan kelembutan yang luar biasa. Merasa sangat nyaman, perasaannya yang tegang di ambang kompetisi, itu sangat santai ketika melihat punggung pemuda ini. Ini jelas-jelas bukan orang biasa. Kualitas khusus pemuda itu sangat menarik perhatian Tan Wan, dan dia baru saja datang untuk memeriksanya sebentar. Tanpa ragu, ini pasti adalah pusat kekuatan besar pengguna elemen cahaya. Dari pakaiannya yang sederhana, itu seharusnya bukan penyihir. Jadi mungkinkah itu seorang Pries? Seorang pejuang, asasin, atau kesatria, dan yang pasti mereka semua tidak akan bisa melepaskan fluktuasi elemen lembut seperti itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, itu sangat mengejutkannya. Esensi angin yang dia lepaskan sama sekali tidak brutal, tujuannya hanya untuk mengganggu lonjakan ketenangan pemuda kulit putih yang berpakaian ini. Hanya dengan mendorongnya kembali sedikit saja, perasaan damai itu harus terputus sekaligus. Tetapi yang mengejutkan Tan Wan adalah, ketika esensi anginnya bersentuhan dengan punggung pemuda berkulit putih itu, ia langsung lenyap tanpa suara, dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang berputar di sekelilingnya, dan bangkit untuk menghilang. Orang itu jelas tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa esensi angin aku mematuhi napasnya? Napasnya adalah semua yang telah dilepaskannya, tanpa sedikit pun melespakan energi spiritual. Pikir Tan Wan. Tan Wan saat ini penuh dengan ketidakpahaman, tetapi meskipun begitu, dia hanya merasakan misteri dari pria ini. Tanpa sadar, Tan Wan melangkah maju dan menutup celah bersamanya, dan segera menepuk punggung pemuda berpakaian putih itu. Bagaimanapun juga dia tidak memiliki niat jahat, dan tidak memiliki esensi angin di tangannya, tetapi beberapa energi spiritual terkumpul di telapak tangannya. Pada tingkat kultivasinya, dia bisa melepaskan sihir yang kuat tanpa nyanyian atau mantra apapun. Tapi kali ini, pemuda itu pindah kembali. Dalam sekejap cahaya, dia bergeser 1 meter jauhnya, dan menyebabkan telapak tangan Tan Wan mendarat dalam kehampaan saat dia berbalik.
Lama tidak bertemu, Tan Wan, ucap Hao Shen. Wajah lelaki jangkung ini muncul di hadapan Tan Wan tepat saat dia berbalik. Kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan tatapannya langsung terpaku padanya. Wajah yang sangat tampan dengan rambut keemasan terbungkus di belakang kepalanya, dan sepasang mata emas tanpa pengotor sedikit pun. Senyum hangat di wajahnya terasa begitu murni, itu seperti aura yang tersebar darinya. Itu benar, mereka belum pernah bertemu selama hampir 5 tahun, di mana dia menjadi lebih tinggi, dan bahkan lebih mantap dan dewasa. Dia mendapatkan tampilan yang cukup kuat untuk menggantikan fitur mentah dari 5 tahun yang lalu. Jika Tan Wan menggambarkan sikapnya yang mengesankan, satu-satunya kata yang terlintas di benaknya adalah, sempurna. Itu dia, tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah hilang sejak lama? Pikir Tan Wan. Wajah tampan ini terlalu terukir dalam ingatan Tan Wan. Apakah itu tidak benar demi melampaui dia suatu hari, bahwa dia telah berkultivasi begitu keras selama 4 tahun terakhir? Pikir Tan Wan. Melihat bocah yang hilang ini muncul kembali di depannya, Tan Wan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pria ini merasa seperti cahaya itu sendiri, dan sebuah eksistensi tingkat yang luar biasa di benaknya. Sampaikan salamku kepada kepala kuil Li atas namaku, ucap Hao Shen. Pria muda berpakaian putih itu mengangguk pada Tan Wan, sebelum pergi dengan berjalan tidak tergesa-gesa. Tan Wan hanya berdiri di sana, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya setelah terlihat kosong selama beberapa detik, tetapi sosok putih itu sudah menghilang sepenuhnya dari pandangan. Apakah itu dia? Benarkah itu dia? Aku tidak sedang bermimpikan. Tan Wan bergumam dengan tidak pasti. Dia sebelumnya telah membayangkan berkali-kali adegan pertemuan mereka berikutnya. Bukankah itu untuk bertujuan mengejar dia telah berkultivasi dengan tekun. Tetapi ketika melihat dia lagi, dia menyadari dengan cepat, bahwa celah di antara mereka berdua hanya semakin besar. Mengapa ketika aku melihatnya, aku memiliki perasaan misteri yang sama seperti ketika aku melihat guru? Hanya saja, perasaan guru yang mendalam bahkan lebih langsung, sementara perasaannya hanya berjarak. Jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana dengan rencana guru? Berpikir sejauh ini, Tan Wan tiba-tiba berubah pandangan, dan berlari ke arah yang berlawanan tanpa ragu. Angin sepoi-sepoi menempel ke tubuhnya, dan mengubahnya menjadi sinar hijau menghilang ke arah cakrawala. Di pagi hari, fajar muncul secara bertahap, dan hamparan putih menjulang di atas langit biru yang dalam. Kota suci sudah dalam keadaan ramai. Di sekeliling stadion besar aliansi adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus, selain dari beberapa pintu masuk khusus. Tetapi di sekeliling stadion ini terdapat 10 layar proyeksi, yang menyiarkan panggung pertemuan besar kuil. Proyektor kristal ajaib ditemukan sejak lama, akan tetapi itu jarang digunakan karena konsumsi energinya yang sangat besar. Kristal ajaib dari tingkat ke-7 hanya akan berlangsung setengah jam sebelum kehabisan energi. Kristal magis dari tingkat ke-9 akan membuatnya lebih lama, tetapi memasukkan satu ke dalam proyektor ajaib akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat ditawar lagi. Jadi dengan kata lain, mempertahankan siaran itu akan menelan biaya 10 kristal ajaib. Dan perburuan binatang ajaib dari tingkat ke-9 bukanlah hal yang mudah. Dan itu adalah kekayaan yang luar biasa. Masyarakat yang telah mengepung stadion besar aliansi ini bertujuan untuk semakin dekat ke layar ajaib, untuk melihat sejelas mungkin acara sekali dalam 10 tahun yang luar biasa ini. Demi menjaga ketertiban di kota suci, aliran orang-orang dipisahkan, dan hampir 20.000 praktisi dimobilisasi oleh 6 kuil besar untuk menertibkan masyarakat, dan para praktisi yang menjaga keamanan ini tidak membawa gas air mata. Tapi tanpa ragu, ini adalah lokasi acara yang sebenarnya, karena hampir semua orang ingin menonton dari area ini. Ada beberapa waktu sebelum hari pertama kompetisi dimulai, tetapi area ini sudah ramai sejak lama. Beberapa orang bahkan mengadakan berbagai acara perjudian secara pribadi, dan beberapa bertaruh untuk pemesanan akumulasi poin di antara 6 kuil besar, beberapa orang juga ada yang bertaruh untuk nomor 1 di babak ini, dan beberapa bertaruh untuk juara akhir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.